lagi dengan Ustazah Yana. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konflik sosial. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan konflik sosial? Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan kita dahului dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada kali ini yaitu pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dari konflik sosial. Kedua, siswa diharapkan mampu menyebutkan bentuk-bentuk konflik sosial. Tiga, diharapkan siswa mampu menyebutkan faktor-faktor dari konflik sosial, ya, baik faktor pendorongnya ataupun faktor penghambatnya. Kita masuk ke materi. Konflik merupakan proses sosial di antara individu maupun kelompok yang berusaha untuk mempertajam perbedaan sehingga memunculkan pertikaian, pertengkaran, dan juga perselisihan. Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik itu terdapat beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, perbedaan individu. Sudah menjadi kodrati bahwasanya setiap individu itu memiliki bermacam perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, ya. Nah, dan konflik antar individu ini berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, dan juga ide, pendapat, dan banyak yang lainnya. Jelas ya, bila antar individu yang satu dengan individu yang lain mengenai suatu masalah itu berbeda pendapat, maka dia akan terjadi konflik. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Tidak semua masyarakat itu memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama, ya, sehingga dari hal itu juga bisa menimbulkan konflik. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbedaan etnik. Pada umumnya setiap etnik itu memiliki perbedaan yang melatar belakangi kebudayaannya. Contohnya seperti adanya perasaan kesukuan yang berlebihan, ya, atau biasa disebut dengan pluralisme. Adanya perasaan lebih mengutamakan etniknya yang biasanya disebut dengan etnosentrisme. Yang keempat yaitu perbedaan ras. Yang biasanya terjadi adalah konflik rasial, dan konflik rasial ini didasari oleh rasialisme, diskriminasi ras. Yang kelima, perbedaan agama. Pada umumnya setiap agama, semua agama yang ada di muka bumi ini tujuannya memberikan atau membawa keberkahan, membawa kesinambungan, membawa kehidupan yang damai untuk setiap pemeluknya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ada saja ulah-ulah dari manusia yang menyalahgunakan atas nama agama, sehingga dari agama yang satu dengan agama yang lain itu seolah-olah bersaing dan bertentangan, ya. Nah, dari hal itu juga bisa menyebabkan konflik sosial. Yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan. Nah, biasanya perbedaan kepentingan ini berkaitan dengan kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, budaya, dan juga kepentingan ideologi. Masuk ke bagian bentuk-bentuk konflik, itu terbagi menjadi 5 kategori. Kategori yang pertama, konflik sosial berdasarkan sifatnya. Konflik destruktif merupakan konflik yang didasari oleh rasa tidak senang, ya, oleh perasaan benci dan perasaan dendam dari seseorang atau dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Contohnya konflik yang terjadi di Ambon, di Poso, di Sambas, dan juga di Kupang. Konflik konstruktif itu merupakan konflik yang disebabkan adanya perbedaan pendapat antar anggota dalam suatu kelompok dalam memecahkan suatu masalah atau dalam menghadapi suatu permasalahan.
Contohnya konflik dalam suatu organisasi ketika membahas program kerja dari organisasi tersebut. Kemudian bentuk-bentuk konflik, kategori yang kedua yaitu bentuk konflik berdasarkan posisi pelaku yang sedang berkonflik. Di dalam kategori ini, konflik juga terbagi menjadi dua, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Kemudian kategori bentuk konflik yang ketiga yaitu berdasarkan sifat pelaku yang sedang berkonflik. Nah, di dalam konflik ini terbagi menjadi dua bentuk konflik sosial, yaitu konflik tertutup dan juga konflik terbuka. Konflik terbuka itu sendiri merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya konflik antara Israel dan Palestina. Bentuk yang kedua yaitu konflik tertutup, ya, lawan dari konflik terbuka tadi. Konflik tertutup itu merupakan konflik yang hanya diketahui oleh pihak yang sedang berkonflik saja. Contohnya konflik internal antar kelompok anggota dalam suatu organisasi. Kategori konflik yang keempat berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di masyarakat. Bentuk konflik berdasarkan kategori tersebut dibedakan menjadi 5 bentuk. Pertama adalah konflik sosial. Misalnya, kemarahan warga yang berujung pada peristiwa Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Yang kedua yaitu konflik politik. Konflik politik ini terjadi karena ada perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Lalu yang ketiga yaitu konflik ekonomi. Konflik ekonomi ini terjadi karena sebab adanya perbedaan atau rebutan daya ekonomi dari pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya bisa terjadi konflik antar pengusaha. Kemudian yang keempat masuk ke konflik budaya. Nah, apakah itu konflik budaya? Konflik budaya merupakan konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan budaya oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang terakhir yaitu konflik ideologi. Kemudian kategori yang kelima yaitu konflik berdasarkan pengelolaannya. Di dalam kategori ini bentuk-bentuk dari konflik itu terbagi menjadi 3, yaitu konflik inter-individu, konflik antar individu, dan juga konflik antar kelompok. Konflik inter-individu itu berasal dari diri sendiri, ya, yang berkaitan dengan emosi setiap individu. Adapun penyebabnya bisa jadi karena pilihan beban, karena ketidaksesuaian seseorang dalam melakukan peran, dan banyak hal lainnya. Kemudian yang kedua yaitu konflik antar individu, ya, antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Konflik ini biasanya disebabkan atau berkaitan erat dengan adanya gagasan, kemudian pendapat, pemikiran. Yang ketiga yaitu konflik antar kelompok. Nah, konflik antar kelompok ini terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya dalam membahas sesuatu hal permasalahan. Dan biasanya konflik antar kelompok ini paling banyak ditemukan di masyarakat. Nah teman-teman, karena kita ini adalah seorang muslim, sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyeru kepada hidayah Allah, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup terlebih dahulu dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum